teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran matematika online kita ya, di mana kita akan membahas program linear. Pada sesi ini yang kita bahas tidak jauh dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel, menentukan model matematika sistem pertidaksamaan itu, serta nanti menentukan nilai optimum sistem pertidaksamaan tersebut. Akan kita coba lengkapi dengan contoh soal dan pembahasan. Yuk kita simak teman-teman ya. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel disebut sistem karena dia merupakan kumpulan beberapa pertidaksamaan yang linear dan masih dua variabel, di mana pertidaksamaan tersebut saling terkait. Nah, bentuk umumnya dia masih memiliki variabel X dan Y, dan AX tambah BY lebih besar C dibedakan dengan tanda yang ada di tengah ini, teman-teman ya. DX tambah Y lebih kecil sama dengan F. Jadi, bedanya dengan persamaan linear yang kita bahas di video sebelumnya, tanda di sini ya, teman-teman ya. Nah, kalau pada persamaan linear, tanda ini hanya berbentuk sama dengan. Dalam pertidaksamaan, tanda ini bisa berbentuk lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, ataupun lebih kecil sama dengan. Itu cara membacanya, teman-teman ya. Nah, itu tadi dalam notasi, sekarang kita buatkan dalam koefisien X dan Y-nya. 4X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 8. Pertidaksamaan kedua, 2X tambah 4Y lebih besar sama dengan 8. Jadi bentuk-bentuk seperti ini nanti yang akan kita bahas dalam sistem pertidaksamaan ini ya teman-teman ya. Nah, penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini merupakan himpunan dari nilai X dan Y yang menyebabkan pernyataan pertidaksamaan ini bernilai benar. Nah, biasanya daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear yang dua variabel itu berupa irisan dari penyelesaian dari keduanya. Dan tentunya dia masih di dalam sistem yang sama. Kita ambil satu contoh. Di sini ada satu contoh, tentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. X tambah Y lebih kecil 2. X kurang 2Y lebih besar sama dengan 4. Nah, awalnya kita harus tentukan dulu daerah-daerahnya, atau kita harus gambarkan dulu grafiknya. Karena daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel tersebut ditentukan dengan menyelesaikan setiap pertidaksamaan dalam sistem, lalu menentukan daerah irisannya. Jadi satu-satu nih teman-teman, digambarkan, baru dibuatkan daerah irisannya. Nah, kita gambar grafik kedua pertidaksamaan ini, tapi kita ambil yang persamanya saja, ya, sebagai perwakilan. Nanti menentukan daerahnya itu ada di dalam grafik. Nah, siapkan kolom seperti ini, X dan Y. Ini X dan Y-nya sama untuk keduanya juga ya. Tentukan perpotongan terhadap sumbu X, perpotongan terhadap sumbu Y. Perpotongan terhadap sumbu X, Y-nya 0. Perpotongan terhadap sumbu Y, X-nya nanti 0. Kita uji yang pertama, perpotongan terhadap sumbu X dengan Y-nya 0. Ya. Kita masukkan nilai X 0, Y sama dengan 2. Jadi ketemulah titik 0,2. Kemudian uji Y-nya sama dengan 0. Jika Y-nya 0, X tambah 0 sama dengan 2, maka X-nya sama dengan 2. Ketemulah titik 20. Demikian dengan persamaan yang kedua, atau pertidaksamaan ini. Kita ambil persamaannya saja.
X kurang 2Y sama dengan 4. Uji X-nya 0. Maka jika X ini 0, min 2Y sama dengan 4, Y-nya sama dengan min 2. Rasa udah bisa ya, teman-temannya, menyederhanakan yang seperti ini ya. Ketemulah titik X-nya 0, Y-nya min 2. Uji lagi, jika Y-nya 0. X kurang 0 sama dengan 4, maka dapatlah X-nya 4. Temu titik 4, 0. Nah, ini sketsa untuk persamaan yang ini, tidak persamaan ini ya. Nah, di sini daerahnya yang diarsir. Karena apa? Dia kan bentuknya lebih kecil. Biasanya daerah yang lebih kecil itu berada di sebelah kiri. Meskipun nanti akan saya jelaskan ketentuannya. Dan jika dia tandanya lebih besar, yang diarsir adalah daerah penyelesaiannya adalah sebelah kanan. Atau bagian atas dan bagian bawah. Kalau dia berada sumbu Y sama dengan bilangan tertentu ataupun X sama dengan bilangan tertentu. Jadi bisa pilih daerah atasnya ataupun daerah bawahnya, tergantung tanda di sini. Kalau tandanya lebih kecil, diarsirnya sebelah kiri. Kalau tandanya lebih besar, daerah penyelesaiannya adalah sebelah kanan. Nah, di sini garisnya putus-putus karena yang diminta di sini adalah lebih kecil. Jadi sama dengannya tidak ikut. Artinya garis ini tidak ikut. Jadi setelah kita dapatkan titik ini tadi 0,2 dan 20, sambungkan garisnya, lihat pertidaksamaannya, lihat tandanya. Kalau dia hanya lebih kecil atau hanya lebih besar, maka garis ini dibuat putus-putus. Tapi kalau ada tanda sama dengan seperti ini, garisnya nanti garis sambung. Daerah yang diarsir atau sebagai daerah penyelesaiannya adalah lihat tanda di sini, sebelah kiri kalau dia lebih kecil dan sebelah kanan kalau dia lebih besar. Nah, ini untuk arsiran daerah X kurang 2Y sama dengan 4. Nah, dari titik-titik tadi 0 min 2, X-nya 0, Y-nya min 2, dan X-nya 4, Y-nya 0, titik 40. Sambungkan, ini garis sambung teman-teman, karena apa? Di sini ada tanda sama dengan. Nah, yang mana daerah penyelesaiannya? Karena ini lebih besar, maka daerah penyelesaiannya adalah yang di sebelah kanan. Nah, itu berlaku kalau ini nilainya positif ya teman-temannya, kecuali yang bernilai negatif. Yang tadi kiri garis, kanan garis, ataupun atas garis dengan bawah garis berlaku jika koefisien atau bilangan di sini bernilai positif saja. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa yang menjadi penyelesaian dari kedua pertidaksamaan ini atau sistem pertidaksamaan ini adalah irisan keduanya. Jadi gambar ini kita gabungkan teman-teman ya, daerah irisannya. Nah, ini gambar yang pertama, ini dia berupa putus-putus, dan ini gambar yang kedua berupa garis sambung. Ini garis X tambah Y sama dengan 2. Ini garis X kurang 2Y sama dengan 4. Nah, yang mana yang jadi daerah penyelesaian dari kedua pertidaksamaan ini adalah yang berbentuk irisannya. Jadi kalau ini kita sambungkan, nah daerah ini 2 kali nih terarsir ya. Jadi karena batasan tadi menyatakan bahwa harus memenuhi untuk kedua persamaan ini. Jadi dari pertidaksamaan pertama menyatakan harus lebih kecil. Berarti di bawah ini dari sini menyatakan harus lebih besar. Berarti di sebelah kanannya. Inilah daerah yang memenuhi. Ya teman-teman ya. Jadi daerah penyelesaian sistem X tambah Y lebih kecil 2 dan X kurang 2Y lebih besar 4 ditunjukkan oleh daerah yang diarsir ini. Himpunan penyelesaian itu sering juga disebut daerah penyelesaian. Oke, teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Nanti disimak lagi, diulang lagi ya, teman-teman ya. Jadi kenapa yang dipilih ini? Karena ini tadi hanya yang daerah sini tidak memenuhi. Meskipun sebenarnya menentukan ini bisa juga dengan diuji dengan uji selidik namanya teman-teman ya. Dicek di sini, titik di sini, dicek di titik di sini juga. Mana yang memenuhi untuk keduanya, atau kita katakan tadi daerah irisannya.
Jadi simpelnya tadi kita dengan iriskan kedua garis ini timpa, nah mana yang 2 kali terarsir itu dia yang menjadi daerah pertidaksamanya. Oke, baik, kita lanjut untuk program linearnya. Program linear merupakan bagian dari matematika terapan yang digunakan untuk memecahkan masalah pengoptimalan. Nah, misalkan mencari keuntungan maksimum dari penjualan suatu produk. Pengoptimalan inilah yang dibuatkan dalam sebuah model matematika. Model matematika pada permasalahan program linear berupa sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, sistem pertidaksamaan linear dua variabel tersebut dinamakan pembatas atau kendala pemodelan matematika. Jadi, sistem pertidaksamaan tadi kita gunakan jadi pembatas atau pemodelan, ya. Jadi, itu jadi batasannya. Maka dikatakan program linear karena dia bisa menyelesaikan permasalahan, ya. Ilmu sistem pertidaksamaan linear ini diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan dalam hal pengoptimalan. Misalkan di sini dikatakan mencari keuntungan maksimum dalam penjualan suatu produk. Nah, kita ambil satu contoh. Ini ada sebuah perusahaan kue tiap hari memproduksi 2 jenis kue, donat dan kue serabi. Jadi ada 2 jenis kue, artinya 2 variabel ya, donat dan serabi, X dan Y. Untuk membuat kue donat diperlukan 200 kg terigu dan 100 kg gula. Jadi 100 terigu dan 100 gula itu jenis pertama. Sedangkan untuk membuat kue serabi diperlukan 100 kg terigu dan 100 kg gula. Nah, setiap hari perusahaan hanya menyediakan tepung terigu dan gula masing-masing 800 kg. Ini batasnya yang disebutkan tadi. Jika setiap hari dibuat X donat, nah ini udah langsung nih, X donat dan Y kue, sejumlah Y kue serabi, maka buatlah model matematikanya. Di sini kita hanya diminta untuk membuat model matematikanya. Kenapa perlu dibuat model matematikanya? Untuk mempermudah penyelesaian berikutnya, ya teman-teman ya. Solusi yang kita tawarkan di sini, kita misalkan dulu banyaknya kue donat itu sebagai X, banyaknya kue serabi itu sebagai Y. Jadi jenis pertama dan jenis kedua. Jenis pertama kita misalkan itu X, jenis yang kedua kita misalkan itu Y. Nah, sama ya, kita ambilkan dalam sebuah tabel. Ini saya buatkan biar gampang aja teman-teman ya. Nah, ini jenis kuenya donat, serabi, dan persediaannya atau stoknya. Banyaknya kue tadi sudah kita buatkan dia X, donat, dan Y serabi ya. Nah, jumlah tepung terigu yang dibutuhkan untuk membuat donat ada 200 kg. Jumlah gula yang dibutuhkan ada 100. Sedangkan tepung terigu untuk membuat serabi ada 100 dan untuk membuat serabi diperlukan 100 kg gula juga. Nah, kedua-duanya hanya ada stok 800 terigu dan 800 kg gula. Nah, maka jadi modelnya adalah tepung terigu untuk membuat kue bolu diperlukan 200 kg. Dan membuat kue serabi, maksudnya di sini donat ya teman-teman ya. Ya, donat ya. Buat donat, ini salah ketik ya teman-teman ya. Donat diperlukan 200 kg. Untuk membuat kue serabi dari sisi terigu ya, diperlukan 100 Y. Jadi 200X dan 100Y, persediaannya hanya ada 800. Nah, ini modelnya. 200X ditambah 100Y itu sama dengan 800 atau tidak boleh lebih dari 800. Maka yang kita pakai adalah tanda lebih kecil. Boleh nggak sama dengan 800? Boleh. Maka ada tanda sama dengannya. Nah, selanjutnya kita perkecil. Ya, sama-sama dibagi 100.
Ini 200x dibagi 100, 2x, 100y dibagi 100, tinggallah y, 800 dibagi 100 dengan 8. Inilah pertidaksamaan yang pertama. Ya, 200x ditambah 100y tidak boleh lebih besar dari 800 atau lebih kecil sama dengan 800. Jadi hanya boleh di bawahnya. Lebih kecil artinya 799 boleh nggak? Boleh. Karena apa? Persediaannya masih ada. Yang tidak boleh itu adalah jika lebih dari 800. Persediaannya sudah tidak ada. Itu ya teman-teman ya. Kemudian dari stok gula ya. Dari gula ini, sisi gula ya. Kita perhatikan bahwa diperlukan gula 100 kg untuk membuat donat, yaitu X, dan 100 kg untuk membuat serabi. Maka stok gula kita buatkan modelnya 100x tambah 100y harus lebih kecil dari 800, harus di bawah 800 atau sama dengan 800. Nah, ini yang kita katakan tadi, pertidaksamaan itu dijadikan sebagai batasan ya teman-temannya. Nah, ini dari mana diperoleh? Hanya diperkecil. Keduanya dibagi, kedua ruas dibagi 100 dibagi x, 100, y dibagi 100 adalah y, 800 dibagi 100 tinggallah 8. Nah, oke. Maka banyaknya kue donat dan kue serabi tidak mungkin negatif, maka pertidaksamanya harus lebih besar 0 dan y-nya juga harus lebih besar 0. Karena ini nggak mungkin negatif, ya kan? Tidak mungkin negatif. Jadi batasan berikutnya adalah nanti harus lebih besar 0 dan y-nya lebih besar 0. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi model pertidaksamanya adalah kita ambil yang sudah disederhanakan ya teman-teman ya. 2x tambah y lebih kecil 8, x tambah y lebih kecil 8, x lebih besar sama dengan 0, dan y lebih besar sama dengan 0. Ingat ada tanda lebih kecil sama dengan atau lebih kecil sama dengan ya. Ini tambah batasan ini lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Karena apa tadi? Jumlah kue, donat ataupun serabi tidak mungkin dia negatif, hanya yang bernilai positif. Itu contohnya teman-teman ya. Nah, di sini ada contoh soal seorang peternak dan seterusnya memelihara kambing dan sapi. Ya, lagi-lagi masih dua variabel ya teman-teman ya. Nanti ini jadikan X dan ini jadikan Y. Coba nanti kamu kerjakan sendiri sebagai latihan ya teman-teman ya. Nah, bagaimana membuat model matematikanya? Ini pilihannya. Ada di sini pilihannya. Nanti yang kamu pakai adalah yang sudah disederhanakan seperti contoh ini. Sudah disederhanakan ya. Berapa kambing dan berapa sapi. Batasannya tentu lebih besar 0 ya. Dan y-nya lebih besar 0 karena jumlah sapi dan kambing itu tidak mungkin negatif atau tidak mungkin di bawah 0. Jadi sebenarnya dari pilihan ini, untuk pilihan terakhir ini, kalau dia lebih kecil 0, tidak mungkin. Ya. Jadi kalau ada pilihan seperti ini udah langsung coret aja sebenarnya. Itu gampangnya kalau dia dalam pilihan ganda. Ya. Jadi ini tidak mungkin, itu tidak mungkin. Itu kira-kira gambarannya teman-teman ya. Silahkan dicoba ya, latihan sendiri dengan mengikuti contoh soal yang ada. Oke, nah teman-teman, sampai ketemu sesi berikutnya untuk nilai optimum dan dari program linear. Karena untuk durasi video ini saya batasin ya, kita buatkan video selanjutnya nanti kita bahas bagaimana menentukan nilai optimum dari program linear. Demikian, terima kasih. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, perbanyak latihan dan latihan. Bagi videonya supaya kamu lebih paham. Oke, sampai ketemu sesi berikutnya.